Halo, balik lagi sama gue Billy. Kali ini kita mau bahas sebuah barang yang menurut gue sih udah cukup umum ya. Ya, tapi mungkin nggak terlalu umum juga sih. Belum tentu semua orang udah pada tahu juga. Atau bahkan udah pada punya. Tapi kenapa gue bisa bilang cukup umum? Karena di zaman yang sudah serba bisa nonton dengan menggunakan aplikasi secara online, barang ini bisa membantu untuk membuat nonton itu lebih nyaman. Ini dongle. Ya, pasti pada tahu dong, dongle kayak gini. Ini sih gue kedatangan barang yang ini dan gue beli juga yang ini buat. Jadi kita akan membandingkan ya. Jadi yang gue beli yang satu ini di harga 80-90 ribuan. Sedangkan apa sih bedanya sama yang satu ini yang harganya 800-900 ribuan? Nanti kita lihat, tapi dari packagingnya aja udah kelihatan banget sih bedanya. Kita bahas packaging dulu deh. Kalau dari yang murah ini, dongle yang ini depannya seperti ini. Wi-Fi, DLNA, AirPlay, Miracast. Nah, dia bisa dibuka kayak begini. Barang yang tadi sini, anyway, barangnya udah gue keluarin. Bisa dipakai buat YouTube, live TV, screencast, interactive game, and apa ini, business presentation, support Android, Windows, Apple. Keren juga. Nah ini barang untuk aplikasinya ya. Ini barang pertama. Barang kedua. Nah, kita bahas packagingnya. Ini sih lebih keren ya, packagingnya lebih mantep lah, lebih tebel, lebih kokoh. Yang satu ini dari Google Chromecast with Google TV. Jadi ini udah kelihatan ya, di sini udah support buat aplikasi-aplikasi apa aja yang bisa dipakai nonton. Lalu di sini keterangan yada. Nggak terlalu banyak sih informasinya, cuma bisa ditulis dia bisa HD, 4K, HDR kayak gitu. Connectivity-nya juga simple, sama sih, yang itu juga simple, tinggal colok doang. Sama pinggirnya kayak begini. Udah, nggak ada apa-apa lagi. Kalau dari segi packaging, yang ini memang jauh lebih wah. So, kita bahas barangnya dulu ya. Ini barang yang pertama tadi yang 80 ribuan, barangnya kayak begini. Dia datang dengan kabelnya yang udah lengkap. Ini kayaknya buat konektor ke Wi-Fi-nya karena ada tulisan Wi-Fi di sini. Nah, ini USB untuk power, tapi kita nggak dapat adaptornya. Dan ini menggunakan colokan micro USB. Simple sih, ini cuma dicolok di sini aja, terus dipasang ke TV nanti. Ntar kita cek bareng-bareng, kita tes bareng-bareng. Ini barang kedua ya, barang pertama ya. Kita ngomongin barang kedua dulu, yang dari Google. Barangnya itu seperti ini. Dari segi bentuknya dia lebih, walaupun dia lebih besar, cuman kayaknya build quality-nya lebih mantep. Dan dia datang dengan kepala chargernya, ya kepala powernya sih, karena ini kan harus dicolok juga terus menerus ya. Ya oke ya, kita sebut charger aja. Kepala charger, dan yang pasti datang dengan kabel yang lumayan, bukan lumayan sih, ini bagus sih kabelnya, berasa kokoh. Packagingnya juga oke, dia udah Type C ya. Tapi sama juga simple. Ini tinggal dicolokin ke sini dan ini dicolokin ke powernya. So anyway, kita bakal mulai ngetes pakai yang ini dulu ya, yang pertama. Oke, ini udah gue konekin ke TV. Agak bingung buat connectivity-nya. Katanya sih menurut ininya, manualnya gue mesti tekan tombol pengaturan AirPlay di sininya. So ini katanya sih suruh menghubungkan
dari handphone. Oke, jadi menurut ini sih kita harus ngubungin melalui WiFi buat connect ke sininya. Jadi kita konekin ke WiFi ini Anycast. Oke, dia udah connect. Nah, habis itu dari browser disuruh ke 192.168. Anyway, ini gue setting dulu ya. Jadi ini tadi begitu gue masuk ke halaman kontrol panelnya gitu, dia udah langsung nyari buat WiFi yang tersedia karena ini kan koneksinya melalui WiFi ke handphone. Jadi dia langsung nongolin koneksi-koneksi WiFi apa aja yang available. Dan dari situ kita bisa langsung konekin ini ini Anycast ini ke WiFi yang available. Ditulisnya sih beginiannya, suruh ditaruh di tempat yang gampang kena jangkauan WiFi-nya, which is di WiFi tempat gue ini dia cukup menjangkau cukup luas. Jadi harusnya di sini aja fine-fine aja. Cuman aneh, ditulisnya bad connection. Settingnya ternyata lebih ribet dari yang gue bayangin. Dan masih ditulisnya bad connection. Oke. Jadi barusan udah gue coba-coba nge-connectin ini yang tadi gue bilang bad connection itu. Ternyata mungkin mungkin barang murah kali ya. Gue juga nggak ngerti, tadi masih bad connection, tapi setelah gue restart barangnya, gue cabut colok lagi, dia connect langsung ke WiFi. Terus gue coba connectin dari handphone ini. Nah, jadi ini ada dua nih, AirPlay, ada Miracast. Ini dari yang gue tangkap ya. Kalau kalian lebih ngerti atau punya informasi yang lebih lanjut, boleh tulis di kolom komentar bawah. So, anyway, di AirPlay ini gue pakai buat ngekonekin si Miracast-nya ini atau Anycast ini ke internet. Nah, setelah connect ke internet, dia juga ada suruh download. Ini buat ngebantu setupnya sih katanya, supaya lebih gampang nge-setupnya. Jadi bisa download aplikasinya ini, Easy Mira. Nah, kalau misalnya udah download, ntar bisa ngebantu buat setupnya di aplikasi situ lah, bisa ngebantu buat setupnya. So, anyway, setelah ini udah connect ke internet, kalau misalnya ini mau dikonekin untuk mirror casting gambarnya, katanya disuruh pasangnya di Miracast mode. Itu tinggal tekan tombol di belakang di dongle-nya aja sih. Agak sedikit ribet. Nah, ini kalau misalnya udah gue pilih yang smart buat apa, quick view ya, karena gue pakai Samsung. Smart view, bukan quick view, smart view. Nah, itu udah nongol nih mirror casting. Nah, kalau itu dipilih mirror casting, jadi dia akan nge-cast gambar yang ada di handphone ini ke sana. Nah, jadi ini udah nongol gambar tampilan dari handphone gue sini. Kalau kita mau pasang YouTube, bantu buat vlogger pemula atau content creator pemula gitu, yang belum ada orang lain yang buat megangin atau ngetek videonya. Nah, ini jadi dia sistem ngebantu buat dia sistem casting. Handphonenya pun mesti nyala terus untuk nge-casting ke sini. Kalau handphonenya dimatiin, nah dia putus juga, mati juga. Tapi kita coba satu cara lagi. Ini kan nge-cast handphonenya langsung. Kalau di YouTube biasanya ada fitur yang bisa langsung nge-casting gambarnya buat masuk ke TV. Kita ngetes pakai yang itu. Sebentar, gue disconnectin dulu. Jadi ini udah gue disconnect dari smart view-nya. Kita langsung play di sini, terus kita casting ke sini. Bisa atau enggak? Ini lagi searching device dulu. Oke, di sini udah beres. Search-nya dan tulisannya device not found. Duh, kelihatan nggak tuh? Ya gitulah, pokoknya device not found. Jadi dia nggak bisa di casting langsung dari YouTube ke sini. Harus dikonekin dulu lewat share, lewat smart view. Baru dia bisa di casting apa yang ada di handphone ke TV. Oke, yang Anycast ini udah. Sekarang kita mau tes perbedaannya apa sih sama yang mahal ini. Ntar gue pasang dulu. Oke, jadi ini gue udah konekin si Google Chromecast-nya ini.
with Google TV. Dia juga lengkap dengan remote kayak begini. Keren juga sih. Oke, ini disuruh start pairing the remote first katanya. Oke. Ini keren sih. Oke. Kalau yang tadi memang jujurnya agak ribet, tapi ini mungkin karena ini udah lengkap dengan Smart TV juga. Jadi membuat TV yang bodoh jadi pinter. Next, ini kita dikasih dua option. Yang pertama ini connect melalui Google Home, aplikasi Google Home ya. Itu nanti kalau kalian mau tes, udah beli produk ini, bisa dicoba juga yang pakai Google Home. Cuman kali ini gue mau ngetes buat menggunakan setupnya langsung yang dari sini, pakai remote, pakai dongle langsung. Karena ini kan udah membuat TV biasa jadi Smart TV. Jadi ya kita langsung memanfaatkan fitur itu aja di sini. Cuman udah dikasih tahu ini kalau setup dari sini bakal makan waktu lebih lama karena nge-typingnya kan harus pakai remote nih. Dipilih satu-satu. Oke, jadi pilih biasa dia langsung pilih WiFi, dia udah detect di sini WiFi, terus kita konekin dulu ke WiFi. Nah, ini lagi proses connectingnya ke WiFi. Cepet juga, langsung connected. Tuh, gue bilang juga apa, WiFi-nya mah jangkauannya nyampe. Yang tadi aja agak lama. Nah, berikutnya karena ini Google Chromecast with Google TV, dia langsung disuruh sign in untuk masuk ke Google account. Mungkin untuk lebih simple semua di ekosistem Google ya. Menurut informasinya sih dari sini juga kita bisa konekin ke apa tuh namanya yang Google Assistant ya, Home Assistant itu. Katanya bisa konekin juga dari sini. Oke, sebentar gue masukin dulu Google account-nya. So anyway, ini ngekonekinnya sih mirip kayak kalau misalnya kita baru punya smartphone baru. Nah, terus dia ngekonekin ke Google account. Mirip banget sih. Jadi simple. Google bikin semuanya serba mirip, mau di smartphone, mau di Google TV-nya, jadi kita familiar dan gampang ngesettingnya juga. So, di sini dikasih tahu dia udah bisa Google Assistant juga dari remote ini. Tinggal tekan tombol di sini buat Google Assistant. Nanti yang pada jomblo kalau mau ngomong sama Google bisa. Oke, ini udah diinformasiin, ini kita continue aja. Search across all your TV apps. Low aja. Oke, jadi choose your subscription. Basically ini udah yang sudah include di dalam sininya langsung YouTube. Tapi dia tampilin juga yang lain yang kerjasama langsung. So kita langsung confirm aja. Karena katanya juga anyway kalau di confirm dia bakal ini bisa ngebantu nge-setup ya. Kalau lo orang punya subscription misalnya di Netflix atau di Prime Video, Apple TV itu bisa langsung nge-connectin subscriptionnya itu ke sini. Langsung confirm aja next dan dia bakalan install semua aplikasinya dulu itu. Nah, Google TV Remote ini juga bisa dipakai buat ngekontrol TV-nya juga sih. Jadi ini buat volume up down bisa langsung dikontrol di sini. Terus apa lagi ya? Nah, ini buat tombol powernya bisa langsung matiin. Jadi kita continue aja. Nge-install aplikasinya rada lama. Nah, anyway, setelah makan waktu yang agak lama buat nge-install aplikasinya, ini sekarang udah beres, bisa start exploring. Nah, so jadi begini. Kalau ini juga kan tadi gue bilang dia bisa menggunakan Google Assistant. Kita tes langsung aja ya. Hai Google. Halo, apa kabar? Baik. Aku juga. Aku selalu menanti obrolan kita yang berikutnya. Kayak orang yang lagi kesepian aja ngobrolnya sama Google. Anyway, kalau mau pakai Google Assistant-nya, ini harus ditekan terus sambil ngomong ya. Pakai Google Assistant juga bisa buat ngebuka aplikasi. Open YouTube. Opening YouTube. Jadi sekarang kita bisa lihat bedanya, kenapa harganya beda gitu jauh. Ya karena seperti ini. Dia mau buka YouTube bisa langsung. Tuh, bisa langsung pilih video di sini.
Coba ya, kita tes buat search langsung di YouTube, bisa nggak ya? Search free music. Sure, showing free songs. Wih, bisa dipakai buat nge-search di YouTube langsung. Yang no copyright song. Mantep. Oke, kita back dulu. Nah, ini kalau yang tadi kan kita udah coba tuh buat nge-casting dari handphone langsung ke sini, tidak bisa. Kalau misalnya tidak bisa langsung gitu kalau dari videonya dari YouTube atau dari yang sebagainya. Anyway, udah di depan gini. Selain dari aplikasi yang tadi udah diinstal, kalau kita mau install aplikasi lain selama aplikasi itu ada di Google Play Store, dia bisa ke bagian apps. Ini search saja atau ada rekomendasi tuh apps from other device tuh. Kayak gini ada Disney Plus Hotstar, ada kalau misalnya mau download, mau diinstal, tinggal diklik aja. Nah, ntar dia bisa langsung nanya mau diinstal atau enggak. Sesimpel itu sih. Penggunaannya memang jadi simple banget. Google memang mikirin banget supaya kita user-user yang awam pun gampang makainya. Well, nanti kalau udah diinstal bakal nongol di home di depan sini. Langsung tes aja ya, kita install satu aplikasi yang tadi. Nah, biasa makan waktu lagi downloading dulu. Wih, cepet juga lo downloadingnya. Nah, udah beres. Nah, kayak yang tadi gue bilang, nih nongol di depan. Nah, di home-nya pun nongol. Jadi ini kalau mau nonton, misalnya yang udah diinstal sini, kita mau nonton bisa langsung buka aplikasinya langsung di sini. Pakai ini. Nah, udah browsing video yang mau ditonton nih. Misalnya kita tes karena gua nggak nge-link, belum gua link account gua ke sini, kita tes aja buat nonton trailernya. Biasanya nggak masalah, bisa. Kita tes apa ya? Nah, ini dah. This will not be a war of heroes. Bisa langsung nonton. Mau watch movie-nya langsung bisa. Cuman kalau watch movie kan harus nge-link account-nya dulu sini. The world burns. You have no idea of what. Tuh, mesti nge-link dulu ya kalau misalnya mau nonton. Anyway, ini bisa dipakai buat nonton langsung. Sebenarnya buat balik ke home bisa langsung tekan tombol home gini sih, nggak perlu back. Anyway, kalau yang tadi dengan menggunakan dongle yang pertama, nggak bisa kan kita langsung dari YouTube lagi nonton terus langsung di-cast ke TV. Dia harus nge-casting layar handphonenya dulu. Nah, kalau kita pakai yang Google Chromecast, Google TV ini, perbedaannya kita tes langsung. Nih di YouTube gue langsung casting ke sini aja, Chromecast. Ya, masuk dia. Halo, balik lagi sama gue Billy. Kali ini kita mau bikin review singkat aja mengenai sebuah barang ini. Gue baru datangkan barang yang, nah ini lagi ngeplay. Penting nggak penting, tapi bisa membantu buat vlogger pemula atau content creator. Oke, gue kecil. So anyway, kayak yang gue bilang tadi, kalau yang dongle pertama handphonenya dimatiin, dia mati. Kalau ini walaupun dimatiin juga dia tetap jalan sendiri langsung, karena dia udah connect langsung ke internet dan dia ngambil source datanya langsung YouTube di sini langsung ke internet. Jadi walaupun handphone mati, irit baterai kan, jadinya bisa terus jalan. Oke. YouTube udah, kita coba aplikasi yang lain. Disney Hotstar. Kita play langsung, nge-cast langsung sini. Nah, ini play di sini, kita casting langsung ke sini. Nah, dan dia jalan tetap di sini. Bisa, mantep. Kita tes, dimatiin dia mati atau enggak? Jalan, dia langsung connect soalnya. Jadi
Perbedaannya di situ. Anyway, kita stop dulu. So, jadi kita udah ngetes dua barang itu, si Anycast ini sama Google Chromecast Google TV ini. Perbedaannya seperti itu. Kita sekarang udah ngerti kenapa yang satu harganya 80-an, yang satu harganya 800 ribuan. Basically kalau yang ini dari TV yang bodoh, dia kayak ibaratnya nge-search di Google terus bisa jawab pertanyaan gitu, pinter dikit. Sedangkan yang ini ngebuat TV yang bodoh langsung jadi pinter. Ya, jadi sekian aja review singkat perbandingan dua barang ini. Anyway, yang ini sendiri bukannya sedikit loh, banyak juga orang yang beli. Gue beli di toko online ini aja dia udah laku 18.000 lebih. So, not bad sebenarnya ini untuk dipakai. Ya kalau yang Google sih, karena ya you know Google lah sudah terpercaya. Jadi it's up to you, lebih masuk budgetnya ke yang mana. Dua-duanya sama-sama bisa bekerja dengan punya fungsinya masing-masing dan kelebihannya. Yang ini sih yang kelebihan, yang ini yang standar aja. So, sekian aja review untuk dua dongle ini. Kalau suka dengan video seperti ini boleh kasih like. Kalau nggak suka dislike. Kalau punya saran dan komentar boleh tulis di kolom komentar bawah. Sampai ketemu di video review berikutnya. Bye-bye. Ciao.